Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang faktor-faktor penentu lokasi sentra industri gula kelapa, studi kasus di wilayah Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Sebelum memasuki pembahasan, perkenankan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Septianinka Fidenis Fada dengan NIM 30, lalu Miftahul Huda dengan NIM 42, lalu Abdullah Husain Ramadhani dengan NIM 45, lalu Sri Wahyuni dengan NIM 57, lalu Zaki Anwar Karim dengan NIM 90, dan yang terakhir ada Khairul Anam dengan NIM 122. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran dalam menciptakan pembangunan. Sektor industri salah satunya melalui pertanian. Potensi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Blitar terdapat pada subsektor perkebunan dengan komoditas kelapa. Diketahui bahwa komoditas kelapa telah mendominasi tanaman tahunan dengan angka 17.125 tanaman. Keterkaitan sektor pertanian dan industri berpeluang terciptanya agroindustri sebagai subsistem pencipta nilai tambah bagi komoditas pertanian serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sektor industri unggulan di Kabupaten Blitar adalah industri gula kelapa karena memiliki tingkat suplai dari sektor perkebunan kelapa yang tinggi. Produk gula kelapa memiliki permintaan yang besar justru keluar daerah yaitu Tulungagung, Jombang, Surabaya, Kediri, Malang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang diambil yaitu pengumpulan data bersumber dari data primer melalui survei lapangan dan data sekunder dari instansi terkait, yaitu Dinas Perkebunan, Badan Pusat Statistika (BPS), dan badan atau instansi lain yang terkait dengan informasi dalam angka Kabupaten Blitar. Metode analisis yang digunakan yaitu uji Kaisar Mayer Aikin atau yang disebut KMO, uji Bartlett test. Yang ketiga yaitu Principal Component Analysis atau yang disebut PCA. Yang terakhir yaitu uji rotasi vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ramadhani. Saya di program studi agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 190321100045. Di sini saya akan melanjutkan dari diskusi atau presentasi dari kelompok saya sebelumnya, yakni tentang hasil dari pembahasan. Yang pertama ada kegiatan operasional. Kegiatan operasional sendiri adalah dimulai dari kriteria pohon kelapa yang siap diambil niranya itu berumur 4-8 tahun sejak awal penanaman, lalu berumur 15-30 tahun untuk kualitas terbaiknya, lalu juga menghasilkan 2-3 manggar yang baru membuka, dan tandan yang mencapai panjang 10 cm minimal. Lalu untuk memperoleh kebutuhan nira ini membutuhkan keterampilan khusus dan memunculkan aturan yang disepakati oleh masyarakat Nglegok. Hal tersebut terkait dengan kepemilikan pohon kelapa, tenaga kerja, pengambil, dan hasil nira. Lalu aturan tersebut terbagi menjadi 3, yakni kepemilikan sendiri. Untuk kepemilikan sendiri, pengambilan nira oleh pemilik lahan sekaligus pengelolaan gula kelapa yang dilakukan secara mandiri. Lalu sistem rolling. Sistem rolling ini yaitu menjalin kesepakatan dengan salah seorang pekerja atau buruh dengan aturan pengambilan secara bergilir setiap 7 hari sekali. Lalu bagi hasil dilakukan oleh pemilik pohon dan pekerja atau buruh pengambil nira, dan dengan sistem bagi hasil dalam sehari pengambilan pembagian berupa barang jadi gula kelapa. Lalu proses pembuatan cairan nira ini yang diperoleh didiamkan selama 30 menit, lalu hingga mengeras menjadi gula kelapa. Sedangkan untuk pemasaran gula kelapa
mayoritas dijual kepada pengepul dengan rata-rata setoran perharinya yaitu sekitar 20 sampai 25 kg dengan harga rata-rata 9.500 sampai 9.800 per kilonya. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Sri Wahyuni akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil uji analisis dari penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan dengan 110 responden dari 3 desa di Kecamatan Glegok, yaitu Desa Dayu, Desa Bangsri, dan Desa Ngoran. Untuk step pertama dan kedua yaitu uji Kaiser-Meyer-Eugen atau GMO dan uji Bartlett. Terlihat dari nilai uji GMO MSE sebesar 0,522 dengan persyaratan lebih dari sama dengan 0,5 dan hasil uji Bartlett test menunjukkan nilai sebesar 147,651 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,000, sehingga dari kedua metode tersebut dinyatakan bahwa tahap awal analisis faktor telah terpenuhi dan dapat dilanjutkan. Setelah itu dilakukan step ketiga yaitu analisis PCA atau Principal Component Analysis. Pada analisis ini dinyatakan bahwa tahap pertama dan kedua terdapat beberapa indikator yang perlu dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat anti-image metric, yakni nilai yang terlalu rendah. Indikator tersebut adalah harga dan sewa tanah serta aksesibilitas bahan baku. Setelah dikeluarkannya beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pengujian kembali menggunakan step pertama dan kedua untuk melihat apakah masih terpenuhinya syarat untuk dilanjutkan ke analisis faktor. Hasil yang didapat menyatakan bahwa masih dalam koridor memenuhi untuk analisis faktor, yaitu dengan hasil GMO-MSE lebih tinggi sebesar 0,614 dan nilai Bartlett test sebesar 91,999 serta nilai SIG sebesar 0,001. Hasil akhirnya diperoleh 11 indikator atau variabel atribut yang akan mempengaruhi faktor-faktor tersebut dengan melihat perhitungan hasil PCA pada tabel komunalitis dengan variabel-variabelnya yaitu produktivitas tenaga kerja, upah pekerja, kedekatan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, aksesibilitas pasar, biaya angkut hasil produksi, kedekatan pasar, kemitraan usaha, efisiensi aglomerasi, kondisi masyarakat sosial, serta ketersediaan bahan bakar. Hasil pada tabel komunalitis berdasarkan nilai inisial agent value dengan syarat nilai total lebih dari sama dengan 1, maka faktor tersebut dapat digunakan dalam pembentukan faktor. Kemudian hasil pada kolom extraction sum of square loadings dengan pembagian 2 maupun 3 faktor menyatakan bahwa hasilnya masih kurang dari 50%. Kemudian dilakukan peningkatan menjadi 4 faktor dengan nilai lebih dari 50% yang mampu mewakili keseluruhan varian variabel yang ada. Sehingga oleh peneliti dari 11 variabel tersebut dibentuk menjadi 4 faktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tahap berikutnya ialah melihat ke arah manakah indikator atau variabel tersebut mengelompok menjadi satu faktor dari tabel komponen matriks, yaitu dengan pemilihan angka tertinggi di setiap faktor. Tahap terakhir metode analisis faktor ialah memberikan nama atau penamaan dari faktor yang terbentuk sesuai jenis variabel-variabel. Oke, selanjutnya adalah pembahasan 1. Faktor efisiensi paling menentukan dari lokasi sentra industri gula kelapa
dengan variabel efisiensi aglomerasi yang sangat menunjang perkembangan sentra industri gula kelapa di kecamatan Nglegok dengan tersedianya faktor produksi, salah satunya adalah bahan bakar yang mudah diakses baik itu dari penjual kayu bakar maupun dari perkebunan. Ditunjang juga dengan biaya pengiriman hasil produksi menuju pasar atau pengepul yang sangat efisien karena masyarakat menggunakan sepeda, jalan kaki, dan sepeda motor. Faktor konsentrasi spasial sebagai penentu kedua menunjang kegiatan operasional produksi pengrajin gula, sebab untuk memperoleh faktor produksi yaitu bahan baku dan tenaga kerja tersedia di lokasi dengan jarak yang dekat. Hal ini menjadikan ongkos biaya distribusi faktor produksi menjadi sangat efisien. Selain itu, ditunjang terjangkaunya jarak menuju pasar yang sangat dekat, menjadikan biaya angkut hasil produksi lebih rendah. Baik, pembahasan selanjutnya, faktor eksternal menjadi penentu ketiga. Dalam hal ini terkait operasional dan perkembangan usaha gula kelapa, variabel yang menunjang hal tersebut upah pekerja yang sangat efisien di lokasi tersebut. Sebab adanya aturan masyarakat setempat seperti dalam memperoleh bahan baku nira. Di samping itu, untuk keberlangsungan usaha dilakukan kemitraan baik dengan pekerja maupun dengan pengepul selaku pasar. Kemudian variabel kondisi sosial masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pengrajin gula kelapa menjadikan iklim usaha di lokasi tersebut tetap eksis dan berkembang. Untuk materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses pengolahan gula kelapa yang biayanya relatif rendah dengan sistem kemitraan oleh pemilik dan buruh, yakni sistem bagi hasil dan rolling atau dalam kurung bergantian. Nomor 2, pemasaran hasil gula kelapa langsung kepada pihak pengepul yang nantinya dari pihak pengepul ini akan diteruskan kepada pabrik kecap, pecel, dan pasar tradisional ke luar kota seperti kota Surabaya, Kediri, Jombang, Tulungagung, Ponorogo, Malang, dan Blitar dalam kurung lokal. Untuk yang ketiga yaitu 11 variabel yang menentukan, yaitu upah pekerja, kemitraan usaha, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan tenaga kerja, kedekatan bahan baku, kedekatan pasar, biaya angkut hasil produksi, efisiensi aglomerasi, ketersediaan bahan bakar, produktivitas tenaga kerja, dan aksesibilitas pasar. Untuk yang keempat, terbentuk 4 faktor dari 11 variabel dan hanya 3 faktor yang paling menentukan dalam penentuan sentra industri gula kelapa, yaitu yang pertama, variabel efisiensi aglomerasi, kedua, kemitraan usaha, dan ketiga, kedekatan bahan serta variabel performa sebagai pengecualian. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai faktor-faktor penentu lokasi sentra industri gula kelapa dengan studi kasus di wilayah Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Untuk referensinya ada di sebelah samping. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.